dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah kemonotonan fungsi. Hari ini kita mau belajar 3 submateri sekaligus. Yang pertama adalah fungsi naik, yang kedua adalah fungsi turun, yang ketiga adalah fungsi stasioner atau diam. Yuk kita pelajari konsep dari ketiganya. Perhatikan gambar grafik di samping ini. Saya buat sebuah grafik biru. Yang biru ini namanya fx, melengkung gitu ya, fx. Nah, sekarang kita asumsikan ketika kita dari bawah kita mau naik gunung. Kita naik gunung dulu ya. Naik gunung pelan-pelan, proses dari bawah ke atas ini itu namanya adalah fungsi naik. Fungsi naik. Setelah kita naik sampai ke puncak gunung, apa yang kita lakukan? Kita diam dulu sebentar. Kita istirahat. Baru setelah kuat, apa yang kita lakukan? Kita turun gunung. Nah, ketika turun gunung, itu namanya fungsi turun. Setelah sampai di bawah, di lembah, apa kita lakukan? Kita diam dulu, kita istirahat lagi. Setelah punya tenaga, kembali kita siap-siap untuk naik gunung lagi. Nah, ketika kita naik gunung, itu namanya fungsi naik. Ketika kita turun gunung, itu namanya fungsi turun. Dan ketika kita diam atau istirahat, baik di gunung atau di lembah, itu namanya stasioner. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa fungsi fx itu akan naik pada interval x kurang dari c. Di mana dia? Lihat c-nya di sini. Kalau c di sini, kalau dia kurang dari ke kiri, apakah dia fungsi naik? Ternyata betul dia fungsinya naik, berarti dia terbukti. Sekarang atau x lebih besar dari d. D-nya di mana? D di sini. Kalau lebih besar, berarti dia ke kanan. Kita lihat apakah kalau dia ke kanan dia naik? Betul, dia naik. Serta kalau fx-nya turun itu pada interval c kurang dari x kurang dari d. Berarti di antara c sama d. Kita buktikan ya. Kita lihat apakah betul di c di sini, d di sini dia turun. Ternyata betul. Di antara ini dia fungsinya adalah turun. Nah, kesimpulan apa lagi bisa kita lihat dari gambar ini? Yaitu titik stasionernya ada di C, B. Di mana dia? C di sini, B di sini. Kita lihat C, B. Nah, betul di sini. Ini adalah titik stasionernya yang bagian gunung. Sekarang kita lihat titik stasioner yang lain, yaitu di D, A. D, A. Dari gambar ini kita bisa ngerti ada 2 titik stasioner, ada 2 fungsi naik dan 1 fungsi turun. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah jika turunan pertamanya dia lebih dari 0, maka kurva dalam keadaan naik. Keadaan naik disebut fungsi naik. Kapan dia? Ketika di sebelah kiri yang merah ini atau sebelah kanan lebih besar dari 0. Jika turunan pertamanya kurang dari 0, maka kurva dalam keadaan turun disebut sebagai fungsi turun. Ya, jadi selanya di sini. Apa syaratnya? Kalau turunan pertamanya kurang dari 0. Yang ketiga, jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka kurva dalam keadaan diam disebut stasioner. Kapan dia? Ketika ada di puncak ataupun di lembah. Jadi kita bisa ngerti ada 3 hal yang harus kita ambil, yaitu turunan pertama kalau lebih besar dari 0, maka dia adalah fungsi naik. Turunan pertama lebih kecil dari 0, maka dia adalah fungsi turun. Turunan pertama sama dengan 0, maka dia fungsi diam atau fungsi stasioner. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min 4x. Tentukanlah A. interval fungsi naik, B. interval fungsi turun, C. titik stasioner dan nilai stasioner. Jadi dari satu soal kita menjawab ada 4 pertanyaan sekaligus. Nah, kita mau cari dulu. Yang pertama adalah syarat fungsi naik. Kapan fungsi naik? Syaratnya adalah turunan pertamanya lebih besar dari 0. Sekarang fx-nya ini x kuadrat min 4x kita turunkan. Siapa turunannya? X pangkat 2 diturunkan menjadi siapa? Menjadi 2x. Kemudian minus 4x diturunkan jadi negatif 4, lebih besar 0. Minus 4 pindah ruas ke kanan menjadi 2x lebih besar dari 4. X lebih besar 4 dibagi 2. X nya lebih besar 2. Berarti
dia naik ketika X-nya lebih besar dari 2. Sekarang kita gambar kalau menggunakan garis bilangan bagaimana. Buat garis seperti ini, lingkarannya putih. Kenapa putih? Karena dia nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya berarti dia hitam ya. Nah, ini putih dikasih angka 2. Sekarang kita lihat, karena dia lebih besar itu artinya dia ke kanan. Berarti yang diarsir yang sebelah kanan. Nah, ini kalau kita menggunakan garis bilangan. Sudah tahu fungsi naik. Sekarang kapan fungsi turun? Syaratnya apa syaratnya? Turunan pertamanya itu kurang dari 0. Sama, kita turunkan dulu nih. X kuadrat min 4X diturunkan jadi siapa? X kuadrat diturunkan jadi 2X. Minus 4X diturunkan jadi minus 4. Kurang dari 0. Min 4 pindah lurus kanan jadi 2X kurang dari 4. Kita cari X. 2X kurang dari 4 berarti X-nya kurang dari 4 dibagi 2. Siapa X-nya? X kurang dari 2. Jadi interval ketika dia turun adalah X-nya kurang dari 2. Sekarang kalau kita gambar menggunakan garis bilangan bagaimana? Sama. Buat garis bilangan seperti ini, dia putih. Kenapa kok putih? Ada lubangnya karena dia nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya maka dia bulat penuh gitu ya. Angka 2 taruh sini. Kalau kurang dari dia arahnya ke kiri. Nah, kalau kurang ke kiri, sehingga yang dihasilkan sebelah kiri. Nah, ini kalau kita menggambar menggunakan garis bilangan. Sekarang yang ketiga, kita mencari stasioner. Apa tuh secara stasioner? Turunan pertamanya harus sama dengan 0. Sama, diturunkan dulu. Siapa nih turunannya? Yaitu 2X dikurangi 4 sama dengan 0. Minus 4 pindah ruas menjadi 2X sama dengan 4. Siapa X-nya? X sama dengan 4 dibagi 2. X sama dengan 2. Padahal yang namanya stasioner itu X, Y. Setelah kita ketemu X-nya berarti kita mencari siapa? Mencari Y-nya. Bagaimana caranya? Ingat, yang namanya fungsi fx ini adalah si Y. Ganti saja Y ya. Berarti kita mencari nilai dari Y. Bagaimana caranya? Masukkan ke dalam sini X kuadrat min 4X. Masukin X-nya diganti angka 2. Y sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 2. Y sama dengan 4 dikurangi 8. Siapa Y-nya? Negatif 4. Jadi titik stasionernya di mana? Di koordinat 2,-4. Itu adalah titik stasionernya. Nah, sekarang pertanyaan adalah berapakah nilai dari stasionernya? Nilai stasioner adalah tinggi dari sumbu Y. Tingginya itu adalah nilainya. Berarti untuk mencari nilai stasioner adalah Y sama dengan negatif 4. Nah, sekarang untuk memahami hasil perhitungan yang sudah kita buat, saya buktikan dengan sebuah gambar grafiknya. Perhatikan grafik di samping ini. Kita lihat ternyata grafik dari X kuadrat min 4X itu bentuknya seperti lembah, ya lembah. Kita lihat ternyata benar lembahnya itu stasionernya atau istirahatnya atau diamnya di mana? Di 2,-4. Ya stasiun di situ. Betul ya. Kemudian kita lihat berapakah nilai stasionernya, nilai maksimum lembahnya paling bawah berapa? Lembah paling bawah ada di Y sama dengan negatif 4. Kemudian kita lihat lagi, ternyata kalau bentuknya lembah, maka dari atas turun ke bawah itu intervalnya dari mana? X-nya kurang dari 2. Sedangkan ketika dia naik lagi ke atas, itu adalah X lebih besar 2. Dari gambar ini, maka bisa kita simpulkan bahwa semua perhitungan yang kita lakukan adalah terbukti. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min 2x pangkat 2 min 5x plus 10. Tentukanlah interval fungsi naik, interval fungsi turun, titik stasioner dan nilai stasionernya. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita mencari fungsi naik. Apa syarat fungsi naik? Yaitu turunannya lebih besar dari 0. Sekarang fungsi fx ini kita turunkan dulu. Berapakah hasil turunannya? Turunannya adalah x pangkat 2 min 4x min 5 lebih besar dari 0. Setelah ketemu seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita harus faktorkan. Kita buat dua kurung seperti ini, kita faktorkan.
Nah, kalau dia X kuadrat berarti ini X, ini juga X. Cari dua angka, kalau dikali min 5, tapi kalau ditambah min 4, kira-kira siapa? Kira-kira ini angka 5 di sini. Ini angka 1. Siapa yang min? Ini yang min, ini yang plus. Setelah ketemu seperti ini, kita mencari lagi namanya akarnya. Akar-akarnya adalah X ditambah 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. 1 pindah ruas menjadi X sama dengan min 1 atau min 5 nya pindah ke kanan menjadi X sama dengan 5. Setelah ketemu dua akar seperti ini, sekarang kita buat sebuah garis bilangan. Kita taruh min 1 sebelah kiri, 5 sebelah kanan. Kenapa nggak ada lubangnya atau putih? Kenapa? Karena dia nggak ada sama dengannya. Kalau dia ada sama dengannya maka dia hitam, bulat penuh semua. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita lihat tanda depan X pangkat 2 apa kira-kira tandanya ini? Bernilai plus atau min? Ternyata depan X kuadrat bernilai plus. Kalau di sini plus, maka otomatis taruh di sini langsung saja. Ini adalah plus, ini min, ini plus. Kalau misalnya di sini tandanya min, maka dia min plus min. Itu polanya ya. Nah, sekarang kita lihat dari gambar ini kira-kira yang dihasilkan yang mana? Kita lihat tandanya, kalau dia lebih gede, lebih besar, itu selalu berhubungan dengan yang plus. Berarti yang lebih besar itu yang plus. Kalau lebih kecil itu yang min. Berarti yang dihasilkan yang mana? Yang plus, yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, kita hasil ini semua. Setelah kita hasil, sekarang bagaimana cara membaca intervalnya? Nah, kalau seperti ini artinya apa? X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih besar dari 5. Kesimpulannya, jadi interval ketika dia naik adalah X-nya kurang dari min 1 atau X-nya lebih besar dari 5. Ini adalah interval ketika dia fungsi naik. Sekarang kita lihat, kalau secara fungsi turun bagaimana? Sama, turunannya kurang dari 0. Siapa turunannya ini? Yaitu X pangkat 2 min 4X min 5 kurang dari 0. Sama, kita faktorkan dulu. Buat dua kurungan, dua kurung. Kalau depannya X kuadrat berarti ini X, ini X. Cari dua angka, kalau dikali min 5 ditambah min 4, siapa kira-kira? Ya, ini 5, ini 1. Kira-kira ini yang min, ini yang plus. Setelah ketemu pemfaktorannya, sekarang kita cari akar-akarnya. Siapa dia? X tambah 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. 1 pindah ruas menjadi min 1. Min 5 pindah ruas menjadi 5. Nah, setelah ketemu ini sama persis dengan yang di samping ini. Yang kita lakukan adalah kita membuat garis bilangannya. Sama, buat dua lubang seperti ini. Kenapa kok putih? Karena tidak ada sama dengannya. Kalau dia ada sama dengannya, maka kedua lubang ini adalah hitam penuh. Ya, gitu ya. Sekarang kita taruh min 1 yang sebelah kiri, 5 yang sebelah kanan. Kita lihat depannya X kuadrat tandanya apa? Ternyata tandanya plus. Kalau ini plus langsung taruh sini. Berarti ini adalah plus, ini min, ini yang plus. Misalnya kalau depannya ini min, otomatis ini min, ini plus, ini min. Itu polanya. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat yang dihasilkan yang mana? Lihat tandanya kurang dari. Kalau kurang dari, maka yang dihasilkan adalah yang min. Kalau lebih dari, yang dihasilkan adalah yang plus. Berarti kita hasil nih. Yang dihasilkan adalah yang min. Nah, kita hasil seperti ini, hasil. Sekarang membacanya bagaimana? Ini membacanya adalah di antara min 1 sampai 5. Menuliskannya bagaimana dengan interval? Jadi interval ketika dia turun adalah min 1 kurang dari X kurang dari 5. Ini adalah penulisan interval kalau di antara. Gitu ya. Ini adalah interval ketika dia fungsi turun. Ketiga, sekarang kita mencari kapan dia diam atau stasioner. Lihat syarat stasioner apa? Turunan pertama sama dengan 0. Kita turunkan lagi di sini. Siapa turunannya? X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Sama. Setelah ketemu ini apa yang kita lakukan? Kita faktorkan dulu ya. Faktorkan menjadi
depannya adalah ini X, cari dua angka, kalau dikali min 5, kalau ditambah min 4, kira-kira ini angka 5, ini 1, ini min, ini yang plus. Jadi X tambah 1 sama dengan 0, atau X min 5 sama dengan 0. Nah, 1 pindah luas jadi apa? X sama dengan min 1. Min 5 pindah luas jadi X sama dengan 5. Kita sudah ketemu X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Bagaimana mencari Y-nya? Ingat, Fx itu adalah si Y. Jadi nanti X min 1 sama X 5 ini masukkan saja ke sini. Nanti akan ketemu Y-nya. Kita masukkan ya. Sekarang kalau X-nya sama dengan min 1 dimasukkan ke dalam Y sama dengan sepertiga kali min 1 pangkat 3, min 2 kali min 1 pangkat 2, min 5 kali min 1 ditambah 10. Kita hitung semuanya. Ternyata untuk X sama dengan min 1, Y-nya adalah 12 2/3. Itu adalah nilai Y kalau X-nya min 1. Sekarang kita cari kalau X-nya 5, Y-nya berapa gitu ya. Berarti kalau X sama dengan 5, kita masukkan Y-nya. Berarti Y sama dengan sepertiga kali 5 pangkat 3 min 2 kali 5 pangkat 2 min 5 kali 5 ditambah 10. Sekarang kita hitung. Setelah kita hitung, dapat hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 23 1/3. Sehingga dari stasioner ini kita bisa ambil kesimpulan ada 2 titik stasioner ternyata. Ada gunung, ada yang lembah. Nah, sekarang kita lihat. Jadi titik stasionernya adalah yang pertama min 1,12 2/3. Yang kedua apa yang kedua? Yang kedua adalah 5, min 23 1/3. Nah, ini adalah titik stasionernya. Sekarang kita lihat siapakah nilai stasionernya. Berarti ada 2 kemungkinan. Ada nilai yang maksimum sebagai gunung, ada yang minimum sebagai lembah. Nah, sekarang kita lihat siapakah gunung, siapakah lembah. Tentunya yang gunung itu yang maksimum, semakin positif, sedangkan yang lembah yang semakin negatif. Nah, kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan nilai stasioner maksimum adalah Y sama dengan 12 2/3 karena dia bernilai positif semakin besar. Nah, sedangkan nilai stasioner minimum Y sama dengan min 23 1/3. Kenapa? Karena dia semakin minimum ke bawah, semakin min, dan semakin min. Nah, untuk mengerti hasil dari semua perhitungan ini, saya tunjukkan buktinya. Gambarnya kayak apa sih? Perhatikan gambar grafik di samping ini. Ternyata bentuknya itu ada 1 gunung dan 1 lembah. Nah, gitu ya. Sekarang perhatikan, terbukti dari gambar itu stasionernya atau dia diam, maksimumnya gunungnya di mana? Di titik min 1,12 2/3 paling tinggi. Sedangkan yang paling bawah titik stasionernya adalah di 5, min 23 1/3. Terbukti ya. Sekarang kita lihat lagi kapan dia naik. Ternyata ketika dia naik adalah ketika kurang dari min 1 sebelah kiri sama lebih besar dari 5 X-nya. Sedangkan ketika dia turun, dia di antara min 1 sampai 5. Dengan demikian, gambar ini membuktikan semua hasil perhitungan yang kita lakukan adalah betul. Demikian pembahasan untuk fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner. Saya berharap anak-anak bisa mengerti konsepnya, sehingga dengan berbagai soal, variasi soal yang berbeda, anak-anak bisa mengerjakannya. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka bisa belajar dan memahami konsep fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.